sebuah mungkin, sebuah berita yang teman-teman atau Detikers kemarin sempat lihat juga, adanya ledakan amunisi di Garut yang menewaskan 13 Aduh, orang. ya. Sebetulnya amunisi ini adalah amunisi yang sudah kadaluarsa, gitu kan. Tapi ternyata, ketika sebelum diledakkan, amunisinya sudah keburu meledak gitu ya, Nah, kayak kedengarannya sih gitu. kalau nggak salah gitu ya. Mungkin Mhm lebih detailnya seperti apa, mhm. situasi di sana seperti apa, ini kita juga sudah ada Mas Hakim Gani dari Ya, Detik Jabar. Mas Hakim, Mas sudah Hakim. bersama dengan kita Mas Hakim? Halo, selamat pagi, Yafi sama Ico. Iya, gimana, kabarnya Mas Hakim? Mas Hakim, bisa dengar suaranya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Mas Hakim, ini Ya, kita udah dengar juga gitu ya kabarnya bahwa ada ledakan amunisi di Garut yang mana sebenarnya ini adalah amunisi-amunisi yang memang harus dimusnahkan mhm sebenarnya ya. Cuman mhm. kayaknya kita juga pengen tahu nih persisnya apa yang terjadi gitu. Sampai akhirnya ini menewaskan 13 orang katanya ya Mas Hakim ya. Benar, benar, benar. Boleh diceritakan bagaimana kronologi awalnya Mas Hakim? Mm-mm. Baik, David dan Eco, saya mengutip keterangan yang disampaikan oleh Kepala Pusat Penerangan TNI Angkatan Darat Bapak Brigjen TNI Wahyu Yudayana, di mana beliau ini menyatakan bahwa ledakan yang menewaskan 13 orang ini terjadi pada ledakan tak terduga yang berlangsung di kedua kalinya gitu. Di mana menurut dia, pertama yang diledakkan itu adalah amunisi-amunisi yang tidak layak pakai itu. Setelah amunisinya diledakkan, kemudian pihaknya berupaya untuk meledakkan detonator yang menjadi pemicu ledakan tadi. Namun Hmm. tanpa diduga detonator itu meledak dan kemudian melukai 13 orang hingga meninggal dunia. Ah, lalu, kondisi terkini di lokasi kejadian nih bagaimana sekarang nih Mas Hakim? Apakah proses sterilisasi dan juga evakuasi sudah selesai dilakukan oleh pihak berwenang yang ada di sana? Sekitar 1 jam yang lalu saya berkesempatan mengunjungi TKP karena ini saya sendiri sedang berada di RSUD Pamengpeuk tempat ke-13 jenazah ini disemayamkan. Tadi sekitar 1 jam yang lalu saya berkesempatan untuk mengunjungi TKP di mana memang TKP di lokasi kejadian ini cukup banyak pihak terkait yang bersiaga di sana. Kabarnya mereka sedang melakukan olah tempat kejadian perkara dan melakukan sterilisasi di sekitar lokasi kejadian. Masyarakat sipil sendiri termasuk kami para awak media disarankan atau tidak diperkenankan untuk mendekat ke titik TKP di mana amunisi itu meledak karena sedang disterilisasi dan untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Titik pantau para jurnalis sendiri tadi ada di sekitar jarak radius 500 meter dari titik pasti TKP tersebut. Oke. Mas Hakim, sebetulnya prosedurnya seperti apa sih gitu Ya, untuk meledakkan amunisi-amunisi yang sudah tidak terpakai ini benar. gitu ya? Apakah memang ada prosedur harus di tanah lapang dengan jarak sekian meter? Karena ini kalau nggak salah 13 orang ini terdiri dari TNI dan juga ada Warga warga sipil sipil. ya? Mhm. Benar-benar. Jika saya kembali mengutip pada keterangan yang disampaikan oleh Kadis Penad Bapak Brigjen Wahyu, memang Mhm. apa yang dilakukan ini sudah sesuai prosedur. Hanya saja memang ada kejadian yang tidak terduga di mana detonator yang akan dimusnahkan itu meledak tiba-tiba. Terkait adanya warga sipil yang ada di lokasi sendiri, menurut Bapak Brigjen TNI Wahyu Yudayana sendiri, ini merupakan salah satu hal yang menjadi materi yang sedang diselidiki oleh pihak TNI AD itu sendiri. Apakah, ada langkah-langkah yang diambil oleh pihak dari TNI Angkatan Darat untuk menyelidiki penyebab dari ledakan yang tiba-tiba, Mas Hakim? Benar-benar, beliau menyampaikan demikian, jadi intinya pihak TNI AD sendiri mengerahkan para personel khusus ke TKP untuk melakukan penyelidikan terkait hal ini. Beberapa tim saya lihat tadi ada dari Yonzipur, kemudian ada dari penjinak bom, sudah mendatangi TKP untuk melaksanakan olah tempat kejadian perkara dan menyelidiki kasusnya, Mas. I see. Oke. Ini berarti posisinya di tanah lapang atau seperti apa sih, Mas? Kalau bisa diceritakan memang ini kejadian ledakan ini persis berada di pesisir pantai. Hmm. Memang
tidak ada efek ke masyarakat setempat karena berdasarkan pantauan kami di lapangan tadi memang lokasinya cukup jauh dari permukiman warga. Permukiman warga sendiri yang terdekat itu ditemukan sekitar 1 kilometer dari lokasi ledakan, Mas, Mbak. Oke, Oke. Mas Hakim, kan sebetulnya warga sipil itu tidak diperbolehkan berada di sekitaran peledakan amunisi gitu sebenarnya Iya, ya. iya, iya. Tapi kenapa kok bisa ada warga sipil yang menjadi korban di sana ya, Mas? Hingga saat ini sendiri memang belum ada keterangan resmi dari pihak TNI itu sendiri Mhm. terkait adanya warga sipil yang ada di lokasi tersebut hingga mereka menjadi korban jiwa. Namun menurut keterangan yang disampaikan keterangan resmi dari TNI AD itu akan menjadi salah satu materi yang diselidiki oleh pihak TNI. I see. Apakah juga mungkin sudah ada Mas pernyataan gitu ya bahwa akan ada step-step seperti apa supaya hal seperti ini mungkin tidak terulang lagi? Apakah Ya. akan ada pengecekan terlebih dahulu mungkin sebelum dibawa ke titik Tanah lapang, peledakan atau ya. bagaimana gitu Mas? Sejauh ini? Sejauh yang kami ketahui memang pernyataan dari pihak TNI sendiri demikian, mereka akan melakukan investigasi terkait kasus ini kemudian mencari bagaimana nantinya supaya kejadian serupa tidak terulang kembali, seperti itu. Sementara dari pihak pemerintah daerah sendiri sejauh ini memang belum ada keterangan resmi terkait langkah-langkah yang akan mereka lakukan terkait kejadian ini. Hanya saja memang awak media sendiri di sini sedang menunggu kedatangan dari Gubernur Jawa Barat Bapak Deddy Mulyadi yang dikabarkan akan menjenguk para keluarga korban dan melihat secara langsung TKP ledakan ini hari ini. Oke. Kalau respon dari masyarakat sekitar dengan adanya kejadian tersebut bagaimana, Mas Hakim? Sejauh yang saya lihat memang masyarakat yang bermukim di lokasi kejadian memadati RSUD Pamengpeuk ini. Tepat di belakang saya ini merupakan kamar jenazah RSUD Pamengpeuk, di mana di dalamnya memang bejubel warga, banyak sekali warga yang ingin menyaksikan kerabatnya yang menjadi korban dalam kejadian ini. Memang secara sekilas situasinya sangat berduka, Mas. Mas Hakim, Baik. apakah sudah ada informasi juga siapa-siapa sajakah gitu ya warga sipil ini mungkin secara usia atau mungkin data secara profesi, apakah karena mereka mungkin bertempat tinggal di sekitar lokasi atau gimana gitu Mas? Pada dini hari tadi memang pihak rumah sakit mengeluarkan data. Jadi dari 13 orang masyarakat yang menjadi korban termasuk anggota TNI ini, 9 diantaranya sudah berhasil diidentifikasi. Dari 9 ini, 4 diantaranya adalah anggota TNI yang berdinas di kesatuan yang khusus menangani alutsista, begitu, alat-alat perang. Gitu. 2 diantaranya berpangkat perwira. Yang satu adalah Kolonel Antonio Sermawan serta Mayor Anda dari kesatuan tersebut. Sedangkan 2 anggota TNI lainnya merupakan prajurit dari kesatuan yang sama. Sementara terkait warga sipil yang menjadi korban, memang sudah dinyatakan ada 5 orang yang sudah berhasil diidentifikasi. Namun sejauh ini pihak rumah sakit belum memberikan keterangan resmi kepada kami di sini. Demikian. Untuk yang 2, ya maksud kami untuk 4 lainnya yang belum teridentifikasi itu memang mohon maaf dalam kondisi yang sangat memprihatinkan jasadnya. Sehingga memang membutuhkan identifikasi yang telik dari petugas yang berwenang. Baik. Semoga kita juga masih menunggu berarti ya nanti ya pernyataan Iya. resmi dari TNI Angkatan Darat mengenai kejadian ini dan harapannya sih semoga tidak terjadi lagi di masa yang akan datang ya Mas Hakim ya. Betul, Mas. Terima kasih sekali Mas Hakim informasinya. Hati-hati juga di sana bertugas ya Mas ya. Ya, Baik. terima kasih. Selamat kembali Aduh. bertugas Mas Hakim. Sampai jumpa.